bakat Universitas SEMSI. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas mengenai perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Kita berbicara mengenai ekonomi syariah bukan hanya tentang problem keuangan ataupun perbankan saja, tetapi masih banyak sekali aspek penting yang menjadi pembeda antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Namun hal ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat, apa yang menjadi berbeda antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Jadi, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dan hukum syariah dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Tujuan ekonomi syariah adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu sistem yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Sedangkan ekonomi konvensional adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Tujuan dari ekonomi konvensional yaitu bertujuan mencapai kestabilan masyarakat melalui produktivitas yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Selanjutnya yaitu aspek-aspek perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Yang pertama yaitu berdasarkan prinsip syariah. Panduan hidup dalam agama Islam mengajarkan umat muslim agar mengenai cara melakukan aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, sistem ekonomi syariah mengarahkan umat muslim agar tidak egois dan tidak hanya mencari keuntungan pribadi semata. Sedangkan di sisi lain, ekonomi konvensional memiliki prinsip dan filosofi yang sangat bertentangan, di mana ia memprioritaskan keuntungan pribadi dibandingkan kepentingan banyak orang. Yang kedua yaitu berdasarkan mekanisme pasar. Dalam mekanisme pasar, perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional sangatlah jauh. Ekonomi konvensional memakai mekanisme pasar bebas keluar masuk tanpa intervensi. Namun demikian, pasar yang bebas dan tidak diatur akan menyebabkan kondisi ketidakseimbangan terkait stok barang atau upah penawarannya. Lain halnya dengan ekonomi syariah, di mana terdapat keyakinan akan adanya industri yang dapat mengefisiensikan pasar. Dengan demikian, ekonomi syariah memiliki pertimbangan mengenai proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Pemerintah menjadi salah satu unit ekonomi yang berjalan secara berdampingan dengan unit ekonomi lain. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan pasar. Selanjutnya yaitu berdasarkan aset atau kekayaan. Aset di dalam ekonomi syariah memiliki peran dalam hal mendorong kesejahteraan masyarakat umum serta media untuk memperoleh kemuliaan kepemilikan masyarakat atas suatu aset dan penggunaannya. Dijamin oleh ekonomi syariah supaya dapat digunakan demi kepentingan banyak orang. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang yaitu masyarakat punya hak yang sama atas air, padang, rumput, dan api. Artinya semua industri yang memiliki hubungan terkait produksi air, bahan tambang, dan bahan makanan harus dikelola oleh perusahaan milik negara. Tidak hanya itu, suatu industri juga tidak bisa hanya dikuasai oleh satu perusahaan individu saja atau disebut monopoli. Tentunya ekonomi konvensional memiliki perbedaan peran dalam pengelolaan aset karena lebih cenderung mementingkan keuntungan dan pemenuhan materi. Selanjutnya yaitu berdasarkan hak milik. Perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional selanjutnya yaitu mengenai cara mendapatkan hak milik serta ketentuannya. Kepemilikan pribadi diakui dan diatur dalam Islam hanya dalam batas tertentu saja. Misalnya pada kepemilikan alat produksi atau faktor produksinya. Meski begitu, hak milik individu bukanlah suatu hal yang mutlak dan bersyarat. Prinsip dasar yang ada dalam Islam mengatur bahwa hak milik individu harus dikesampingkan dalam kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, seorang pemilik aset harus menyerahkan asetnya apabila negara sedang membutuhkannya. Demikian kepentingannya banyak orang. Selanjutnya yaitu berdasarkan perbagian
bunga. Ketika seseorang meminjam uang di dalam sistem ekonomi konvensional, mereka akan dikenai bunga semakin tinggi, sulit membayarnya selanjutnya. Orang yang meminjamkan uang akan mendapatkan bunga tersebut sehingga harta mereka akan terus bertambah. Hal ini akan membuat adanya kesenjangan kekayaan antara pihak pembayaran bunga atau pihak pemilik modal yang akan mendapatkan pembayaran bunga. Sistem pembagian keuntungan dalam ekonomi syariah hanya dihitung apabila terdapat transaksi bisnis, sehingga keuntungannya akan didapatkan dari pembagian hasil profit bisnis tersebut. Istilah bunga tidak digunakan di dalam ekonomi syariah karena dapat merugikan pihak peminjam uang. Selanjutnya yaitu berdasarkan perbedaan investasi. Bentuk investasi di dalam ekonomi syariah, perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah adalah dengan memberi pinjaman hanya untuk usaha yang dijalankan baik dan halal. Berbeda dengan ekonomi konvensional, di mana seseorang bisa mengajukan pinjaman untuk usaha yang menguntungkan dan tidak melanggar hukum. Selanjutnya yaitu berdasarkan pengawasan. Bank konvensional beroperasi dengan pengawasan sehingga ia harus bekerja sesuai undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Perbankan syariah yang memakai sistem ekonomi syariah juga mendapatkan pengawasan. Hanya saja pihak pengawasan bukan cuma dari pemerintah atau lembaga tertentu saja, tetapi juga Dewan Pengawas khusus untuk bank syariah. Dewan pengawas ini berisi para ahli ekonomi syariah dan ulama yang menguasai ilmu fikih muamalah. Mereka berperan dalam mengawasi dan memastikan bahwa lembaga operasional keuangan syariah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dan ketentuan Islam. Artinya, ekonomi syariah memiliki paham bebas dengan pengawasan koridor Islam, sedangkan ekonomi konvensional juga memakai paham kebebasan namun tanpa adanya batasan dan intervensi. Dengan demikian meningkatkan keuntungan dan pemenuhan materi. Selanjutnya yaitu berdasarkan hak milik. Perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional selanjutnya yaitu mengenai cara mendapatkan hak milik serta ketentuannya. Kepemilikan pribadi diakui dan diatur dalam Islam hanya dalam batas tertentu saja. Misalnya pada kepemilikan alat produksi atau faktor produksinya. Meski begitu, hak milik individu bukanlah suatu hal yang mutlak dan bersyarat. Prinsip dasar yang ada dalam Islam mengatur bahwa hak milik individu harus dikesampingkan dalam kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, seorang pemilik aset harus menyerahkan asetnya apabila negara sedang membutuhkannya. Demikian kepentingannya banyak orang. Selanjutnya yaitu berdasarkan perbagian keuntungan. Ekonomi konvensional menggunakan sistem time value of money atau bunga. Ketika seseorang meminjam uang di dalam sistem ekonomi konvensional, mereka akan dikenai bunga semakin tinggi, sulit membayarnya selanjutnya. Orang yang meminjamkan uang akan mendapatkan bunga tersebut sehingga harta mereka akan terus bertambah. Hal ini akan membuat adanya kesenjangan kekayaan antara pihak pembayaran bunga atau pihak pemilik modal yang akan mendapatkan pembayaran bunga. Sistem pembagian keuntungan dalam ekonomi syariah hanya dihitung apabila terdapat transaksi bisnis, sehingga keuntungannya akan didapatkan dari pembagian hasil profit bisnis tersebut. Istilah bunga tidak digunakan di dalam ekonomi syariah karena dapat merugikan pihak peminjam uang. Selanjutnya yaitu berdasarkan perbedaan investasi. Bentuk investasi di dalam ekonomi syariah, perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah adalah dengan memberi pinjaman hanya untuk usaha yang dijalankan baik dan halal. Berbeda dengan ekonomi konvensional, di mana seseorang bisa mengajukan pinjaman untuk usaha yang menguntungkan dan tidak melanggar hukum. Selanjutnya yaitu
persekutuan Islam. Artinya, ekonomi syariah memiliki paham bebas dengan pengawasan koridor Islam, sedangkan ekonomi konvensional juga memakai paham kebebasan namun tanpa adanya batasan dan